Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam teman-teman pendengar setia CDG. Bersama saya Dion. Kali ini saya nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh dua teman saya. Halo para pendengar, dengan saya Jovandi. Halo para pendengar setia, saya Claudia. Kali ini kita akan membahas apa nih? Nah, daripada kita kelamaan di pembukaan, langsung aja yuk dengerin podcast dari kita. Asli, aku lapar banget, nggak kuat. Sama lagi Yon, aku juga lapar banget. Lah, kalian belum pada makan? Belum nih, Pesan makanan aja yuk. Ayo, kebetulan aku juga belum makan siang nih. Kira-kira enaknya kita makan apa ya? Makanan kesukaan aku aja pas di Bandung. Kita pesan seblak aja. Ih, aku juga suka, Klau. Widih, samaan gitu. Berarti kalian sering makan seblak dong? Jangan ditanya, aku mau makan seblak bisa 2 hari sekali. Kalau aku sih gak terlalu sering makan seblak ya, Yon. Seblak itu gak baik loh kalau kita makan keseringan. Gak baik buat kesehatan. Emang iya ya? Emang isi seblak apa aja? Kok bisa nggak bagus buat kesehatan? Isi seblak tuh ada kayak rendaman kerupuk, potongan bakso, sosis, sayuran sama telur. Perasaan isinya baik-baik semua. Kok bisa dibilang nggak sehat? Ya sih, Yon. Tapi seblak itu tinggi lemak dan karbohidrat. Seblak juga gak punya serat sama protein yang seimbang loh. Jadi kalau kita keseringan makan seblak juga bisa memicu penyakit yang lebih parah. Karena seblak tuh mengandung sodium. Jadi bisa memicu penyakit jantung. Pan, jangan bikin takut, kenapa sih? Aku lumayan sering soalnya makan seblak. Iya Pan, jangan bikin takut kek. Ya udah sih kalau kalian gak percaya. Tapi iya sih, aku karena keseringan makan seblak jadi gampang diare. Hati-hati loh Klau, kurang-kurangin makan seblak. Nanti jangka panjangnya bisa kena jantung loh. Aduh, gimana ya? Kalian ada yang tahu nggak cara biar buat mencegah penyakit jantung? Ada cara mudahnya sih, Klau. Yang pasti, pertama kita harus kurangin makan seblaknya. Terus biar lebih efektif, kamu bisa mulai olahraga kecil-kecil. Olahraga kecil-kecil, contohnya kayak gimana? Iya, olahraga kecil-kecil. Contohnya tuh kayak senam irama. Senam irama. Kalau senam irama itu kayak apa? Iya Klau, senam irama tuh ada banyak. Ada beberapa gerakan dasar, contohnya seperti langkah kaki dan ayunan tangan. Bener tuh Pan, tapi jangan lupa sebelum senam irama, kita harus melakukan gerak pemanasan sama pendinginan. Contohnya kayak gerakan pemutar tangan, kepala, hingga jogging untuk pendinginan. Yes, dengan ngelakuin gerakan-gerakan tadi, dijamin bakal ngurangin resiko penyakit jantung. Karena emang manfaat dari senam irama itu salah satunya adalah mengurangi penyakit jantung. Tapi kan kalau dipikir-pikir capek juga nggak sih? Kayak kalau misalnya kita gerak kayak gitu terus setiap hari. Kenapa harus capek? Kita juga harus nyesuaiin kemampuan diri kita. Kalau udah nggak kuat ya jangan dipaksa. Ya elah, kalau misalnya capek juga kan kalian bisa minum minuman isotonik. Minuman isotonik tuh yang kayak gimana sih? Minuman isotonik adalah minuman yang dapat dibuat dengan menambahkan ion-ion seperti Na, K, gula, dan asam. Dengan tujuan larutan tersebut mempunyai tekanan yang sama dengan tekanan cairan tubuh manusia, sehingga apabila dikonsumsi dapat segera menyatu dengan tubuh. Nah, contoh minuman isotonik tuh kayak gimana? Yang aku paling tahu sih ya yuzu. Oh iya, aku juga tahu tuh minuman. Bener tuh, aku juga tahu minuman itu. Yuzu juga punya banyak manfaat loh. Bener tuh Yon, yuzu punya manfaat untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dan menjaga tubuh kita tetap terhidrasi. Jadi habis kita senam irama, tubuh kita tetap jadi seger loh. Kenapa minuman isotonik yang kita tahu cuma yuzu? Padahal kan banyak minuman isotonik yang lain. Kalau menurut aku ya, mereka tuh main strategis Klau. Namanya strategi marketing. Jadi yuzu bisa dikenal dan menetap di pikiran banyak orang. Contoh dari strategi marketingnya yuzu apa? Contohnya, ada jingle produk. Jingle produk. Apa tuh? Iya Klau, jadi jingle itu musik pendek yang berisi slogan atau nama produk yang menjadi bagian dari iklan. Jingle sendiri bertujuan agar audiens lebih mudah mengingat produk yang dipromosikan sampai merasuki pikiran audiens. Oh, jadi setiap produk kita harus ada jinglenya? Enggak semua sih Klau, tergantung perusahaannya mau buat jingle atau enggak. Tapi dengan perusahaan membuat jingle itu menjadi salah satu daya tarik sendiri dan pasti akan tertanam di pikiran banyak orang. Kalau yuzu sendiri, jinglenya ada nggak? Jelas ada Klau. Kamu inget gak sih yang jingle tentang yuzu isotonik yang kayak gini? Yuzu isotonik. Aku lupa yang kayak gimana sih. Ini loh yang kayak gini. Oh, jadi makin tahu deh. Tapi didengar-dengar enak juga ya jinglenya. Aku juga mikir gitu. Menurut aku, mereka kreatif dalam pembuatan jinglenya. Kreatifnya kayak gimana? Menurut aku, mereka membuat jingle menggunakan lirik yang mudah diingat oleh masyarakat umum. Di dalam video iklan jingle yuzu, mereka menggunakan gerakan yang energik sesuai dengan produk dan yuzu sendiri, yaitu minuman isotonik. Istilahnya gerakan itu mempunyai makna tersendiri lah ya. Seru juga ya kalau dilihat-lihat dengerin jingle yuzu tadi. Aku jadi penasaran deh, mereka buat jingle tuh gimana ya? Aku jadi pengen coba buat jingle deh. Gimana guys menurut kalian? Yang pasti susah sih Klau. Kita perlu banyak aspek untuk buat jingle. Buat jingle itu susah loh. Bener tuh, perlu kreatif yang tinggi dalam membuat jingle. Aku kan orangnya kreatif kok. Nanti aku buat jingle yang paling bagus, terus orang-orang bakal ingat produk aku deh.
Iya kau, kita tahu bahwa kamu kreatif. Emang kenapa? Kok tiba-tiba kepikiran jadi pengen buat jingle? Ya aku mau manfaatin keadaan aja sih Yon. Kebetulan aku kan orangnya kreatif dan tertarik sama pembicaraan kalian tadi yang soal jingle. Nah, itu jadinya aku bikin tiba-tiba kepikiran gimana kalau aku yang buat jasa pembuat jinglenya. Tapi buat jingle itu nggak sembarangan loh. Ada hal yang perlu diperhatikan juga loh, Klau. Yang pertama, kita harus tahu dulu produk apa yang akan kita jual. Baru kita memikirkan jinglenya seperti apa. Buat jingle sendiri juga harus orisinil. Kita harus buat jingle yang belum pernah dibuat oleh orang lain. Tambahan sedikit nih, biar produk kita semakin dikenal, jingle yang akan kita buat tuh harus mudah diingat oleh semua orang. Caranya yaitu kita menggunakan lirik yang singkat tapi menarik. Lalu jangan lupa pakai kata-kata yang sedang ngetren sekarang, biar orang-orang makin ingat jingle produk kita. Aku paham. Gimana kalau kalian bantu aku buat bikin jasanya? Kita perlu ngerencanain siapa target yang akan kita tuju untuk kita buatin jinglenya. Kalau kataku sih ke UMKM dulu aja. Kan banyak tuh UMKM yang baru atau akan membuka usahanya. Nah, kita gunain itu sebagai peluang kita untuk bekerja sama dengan mereka. Aku jamin deh bakal laku jasa kita. Tapi kita buatnya pakai apa? Gampang itu, Klau. Pakai aplikasi kan banyak. Nanti kita tinggal ambil sampel musiknya. Terus baru kita jadikan backsound jingle kita. Pan, jingle yang kita buat tuh harus orisinil. Kalau kita pakai musik dan langsung dimasukin ke jingle tanpa mencantumkan nama atau izin dari pembuat lagu tersebut, kita bisa kena denda. Yang lebih parah, kita bisa dipidana. Bener tuh Pan, ibaratnya kita udah ngambil properti orang lain. Nah itu udah termasuk pelanggaran etika dalam hak cipta loh. Hal itu juga tertera pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi kita harus hati-hati saat membuat sesuatu agar tidak terkena hak cipta. Oke deh teman-teman. Aku janji nanti kita buat jingle yang orisinal dan tidak plagiat tentunya. Baiklah, terima kasih para listener yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast kami. Kami berharap podcast kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa stay tune untuk podcast kami selanjutnya. Saya Dion. Saya Claudia. Dan saya Javandi. Pamit undur diri. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah.